Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas sukacita ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Bidang Studi IPS dan yang saya banggakan teman-teman semua. Baiklah, saya di sini untuk perwakilan kelompok membaca mempresentasikan tentang pembelajaran perubahan sosial budaya dan globalisasi. Jadi, tujuan pembelajaran kita ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dapat menjelaskan perubahan budaya, yang kedua dapat mendeskripsikan hakikat globalisasi, yang ketiga dapat mengidentifikasi dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Selanjutnya, gambar di depan ini menjelaskan tentang tarian kecak. Jadi, kaitan tari kecak dengan perubahan sosial budaya dan globalisasi adalah tari kecak yang diadopsi dari yang berubah dari tarian yang sifatnya spiritual. Sebagai efek globalisasi tari kecak dapat diperkenalkan ke dunia internasional. Nah, kita masuk ke perubahan sosial budaya. Perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai sikap dan perilaku di antara kelompok-kelompok dan masyarakat lainnya. Contoh gambar. Pada zaman dulu pasar itu hanya di daerah perkampungan diadakan di atas air atau di dalam perahu. Sedangkan sekarang sudah mulai canggih. Sekarang sudah dibangun pembangunannya seperti pasar-pasar yang ada di sekitar kita. Yang kedua, perubahan kebudayaan meliputi aspek yang mendasari, yakni peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencarian, sistem kemasyarakatan, bahasa kesenian, sistem pengetahuan serta religi. Nah, ada 3 faktor utama perubahan budaya, yaitu inovasi, discover, invention. Inovasi adalah menemukan sesuatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain, dan lain sebagainya. Yang kedua, discover adalah suatu penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik berupa suatu alat baru, ide baru yang diciptakan oleh seorang individu atau kelompok kemasyarakatan yang bersangkutan. Discover baru dapat menjadi invention apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, dan penemuan barunya.
Yang ketiga, invention adalah suatu penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Artinya, hasil kreasi manusia. Penemuan sesuatu atau benda itu sebelumnya belum pernah ada, kemudian diadakan dengan bentuk kreasi baru. Kingsley David menyatakan bahwa perubahan sosial bagian dari perubahan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencakup kedua perubahan tersebut, kedua istilah ini digabungkan menjadi perubahan sosial budaya. Berikut beberapa karakteristik perubahan sosial budaya, yaitu tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti. Kemudian, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diakui perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Perubahan-perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Yang terakhir, perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Bentuk sosial budaya dilihat dari waktunya. Melalui modernisasi, sistem transportasi mulai berubah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Misalnya, penggunaan MRT atau evolusi. Kemudian, kekalahan Jepang atas sekutu dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atau revolusi. Bentuk perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama, perubahan pada pakaian dan perubahan gaya arsitektur atau perubahan yang pengaruhnya kecil. Kedua, industrialisa dapat di daerah pertanian akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Mungkin dari hubungan kekeluargaan, sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, hingga sistem pelapisan masyarakat atau perubahan yang pengaruhnya besar. Budaya dilihat dari perencanaan. Pertama, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan setiap warga berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar atau direncanakan. 2. Bencana alam seperti tsunami di Aceh pada tahun 2004 merupakan peristiwa yang tidak direncanakan. Faktor perubahan sosial budaya dari dalam masyarakat adalah perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan atau konflik, dan pemberontakan atau revolusi. Faktor perubahan sosial budaya dari luar masyarakat antara lain lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya. Terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kontak dengan budaya lain. Yang kedua, sistem pendidikan yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Yang keempat, toleransi terhadap perbuatan yang bukan merupakan delik. 5. Stratifikasi yang terbuka. Faktor-faktor yang dapat menghambat perubahan sosial budaya adalah sebagai berikut. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 2.
memanjang dari keterkaitan atau interconnectedness dunia yang makin meningkat. Globalisasi menimbulkan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia seperti di bidang perdagangan, ekonomi, dan sosial budaya karena batas negara yang biasa. Ciri-ciri yang menandakan semakin perkembangan fenomena globalisasi di dunia. 1. Perubahan dalam konsep ruangan waktu. 2. Ketergantungan ekonomi. 3. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. 4. Meningkatnya masalah bersama. Bentuk-bentuk globalisasi dapat dibagi antara lain atas globalisasi dalam bidang budaya, komunikasi, ekonomi, transportasi, dan politik. Adanya globalisasi di bidang perekonomian membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi sebagai sebuah gereja menyebabkan tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia sehingga menjadi budaya dunia. Di masa depan, manusia akan banyak tergantung kepada teknologi seperti komputer dan ponsel yang berkembang dengan cepat. Teknologi akan sangat mempengaruhi dunia komunikasi. Adanya globalisasi dalam bidang politik bisa mengancam kedaulatan suatu negara karena batas-batas teritorial atau wilayah menjadi kabur. Hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang budaya antara lain: 1. Mampu memilih dan menyaring budaya-budaya dari luar Indonesia. 2. Mendorong dan meningkatkan budaya lokal agar tidak tergilas oleh budaya global. 3. Mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional. 4. Menghargai dan mencintai budaya lokal. Hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang komunikasi antara lain: 1. Mempelajari dan melakukan etika dalam komunikasi. Salah satu caranya adalah tidak menyebarluaskan berita-berita yang tidak dapat dipercaya atau hoax. 2. Menggunakan teknologi komunikasi untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi antara lain: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Meningkatkan sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan dari luar negeri. 3. Masyarakat Indonesia senantiasa membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang transportasi lain antara lain: 1. Memilih alat transportasi yang tepat sesuai jarak dan waktu yang dibutuhkan. 2. Mempertahankan alat transportasi lokal. 3. Meningkatkan teknologi
Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada anak Bunga Nurhayati yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya tentang program sosial budaya dalam bentuk PPT. Mudah-mudahan kelompok lain akan menyusul dan ada tugasnya yang penting. Oke, ada ibu yang mau bertanya kepada kelompok Bunga, kami persilakan. Tidak, terpaku tidak membuat jawab pertanyaannya. Ada. Sebutkan data-data terbaru. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan. Saya ingin bertanya kepada kelompok Bunga. Sebutkan data-data terbaru dari yang dipresentasikan tadi. Silakan langsung dijawab. Data yang terbarunya katanya, yang dari PPT yang kakak presentasikan, yang kakak ambil yang baru, di mana itu? Yang bagian tidak semuanya itu, yang PPT-nya itu. Datanya kakak ambil dari mana-mana saja yang baru ya. Nah, kayak gambar-gambar tuh. Iya. Kakak ngambilnya itu buatnya di mana? Itu jelaskan. Nanti dapat ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham. Saya mengambil data-data PPT ini dari Canva, Google, Terus udah gitu. dari situ. Sama dengan PPT yang tadi itu. Udah, gimana Ilham? Lumayan puas, pasti masih ada yang janggal. Rasanya bagaimana materinya ya? Yang Baik, mungkin yang ditanyakan oleh kami Ilham, dari mana apa saja data-data yang terbaru yang diambil untuk pembuatan PPT ini. Ya, kalau cara pembuatannya mungkin gimana membuatnya dari Canva. Iya, nak ya. Datanya itu diambil dari PPT atau materinya ya, materinya diambil dari PPT, gambarnya diambil dari Google. Ya, dikonversi dari PPT yang dikirimkan sama gambar-gambar yang ada di Google. Ada juga mungkin gambar sebagian yang memakai daripada PPT kemarin. Dan itu ada tadi 3 faktor utama program sosial budaya. Di PPT itu tidak dijelaskan, itu sengaja di sana sudah dijelaskan oleh Bunga tadi. Ada pengertian dari discovery itu, invention dan inovasi. Nah, itu adalah tambahan daripada materinya mungkin yang dibuat daripada PPT. Nah, inilah dia orang yang ikut dalam andil pembuatannya. Mungkin tidak semuanya andil, setidaknya ada mengirimkan gambar atau yang lainnya. Inilah dia anggota-anggota daripada kelompok Bunga. Oke, tidak ada lagi dari kelompok lain. Tidak akan ada pulang mungkin ya. Oke, baik, terima kasih kepada anak kami, khususnya yang kelompok hari ini yang mempresentasikan hasil kelompoknya dan portofolionya yang ditunggu. Mudah-mudahan minggu depan atau hari Selasa ya, insya Allah bisa kita let's tampilkan di depan layar.